Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bertemu kembali kita di tempat ini. Bertemu kembali kita di ibadah online yang kesekian kalinya. Ya, tapi kita percaya kita tetap akan diberkati lewat ibadah online ini, baik di tempat ini maupun di tempat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita percaya dengan penghormatan kita akan Tuhan, dengan sikap kita menghargai kehadiran Tuhan ketika kita sama-sama beribadah di ibadah online ini, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menjamah Bapak Ibu Saudara lewat hadirat Tuhan yang nyata di tempat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi kami menghimbau kembali, mari sama-sama menghargai ibadah online ini dengan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhirnya dengan sungguh-sungguh, dengan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Haleluya. Dan kami ingatkan bahwa minggu depan kita juga akan mengadakan ibadah online perjamuan kudus, dan kita akan juga memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan lewat sikap kita, hormat kita untuk menghormati ibadah kita di tempat ini lewat ibadah online. Haleluya. Kita sama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Saudara, shalom. Semua bersuka cita, amin. Oh, lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kuasa Tuhan turun melawat setiap kita, amin. Yang percaya sekali kasih tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersama-sama kita dalam hadirat Tuhan saat ini, kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Dalam situasi yang sulit kami percaya tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami datang dengan rasa syukur kami Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, seluruh kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya tengah-tengah pujian Tuhan, kuasa Tuhan turun dan melawat setiap kami. Sehingga mungkin kami yang sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami yang sedang berbeban berat Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami. Setelah sukacita dan pengharapan ada untuk setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, saat ini lewat pujian penyembahan kami, hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Menjadi datang kerinduan harapan Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Sama-sama dengan sungguh kata, Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam-Mu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu. dengan kerinduan katakan, baik satu hari di pelataran-Mu. Dari mana 1000 hari dimanfaatkan. memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan, lebih lagi dengan iman katakan, Baik satu hari di pelataran-Mu. daripada Daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah, Allah yang dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian kami. Sembah kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Segala kebenarannya, Yesus Tuhan. Jehovah Tuhan, haleluya. Yesus dimuliakan agar Kau Tuhan. Kami sembah, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Dan biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan, yang selalu rindu Tuhan, untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Syukurlah yang lebih luas yang saya katakan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Haleluya. Daripada 1000
1000 hari di tempat lain. Jemaat Tuhan dengan iman katakan, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi hadapan Tuhan. Mari jangan siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berikan Tuhan haleluya. Haleluya. Haleluya, semua bersukacita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita berkat Tuhan adalah sumber sukacita di tempat ini. Haleluya. Haleluya, sungguh Tuhan sumber sukacita kami di tempat ini. Haleluya. Mari memuji Tuhan kasihkan kita. Ketakutan karena iman kepada Yesus Tuhan, tak ada alasan lawan hati, karena Yesus ada di tengah-tengah. Ketakutan karena iman kepada Yesus Tuhan, tak ada alasan lawan hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan, aku menghidupkannya. Sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan, kekuatan hati. Haleluya. Kita bersiap sebagai Tuhan memuji tempat ini. Pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati. Kenapa? Karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan, aku menghidupkan. Sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan. Sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan, kekuatan hati. Haleluya. Sumber sukacita
Ku percaya, Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan bercurah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan bercurah, 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 kita haleluya. tercurah atas kami Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita, amin. Sekarang tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, sungguh sangat mengucap syukur karena kebaikan Tuhan selalu nyata untuk setiap hidup kita. Bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit untuk kita hadapi, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu ada untuk setiap kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita punya hati itu selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Mari angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Layak terima semua buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terjadi di hidupku. Katakan Bapa
Bapa. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. nyata dalam hidupku. Semua Tuhan katakan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, Buat kasih setia di dalam hidupku. ku bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami Tuhan, berikan suara-suara bagi Tuhan kita hidup kami. Suarakan haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan yang besar bagi kami Tuhan. Tuhan yang hidupkan kita dalam hidup kami. Mari dengan iman sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Pada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lebih lagi jangan Tuhan katakan, tak ada lembah gelap dapat ku lewati tanpa hadir-Mu. Dengan iman katakan hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Maka dengan iman katakan, syukur Bapa. Dengan imanmu katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih, buat kasih setia di dalam hidup. lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Bapa, Lebih lagi katakan, ku bersyukur Tuhan atas kasih-Mu.
kasih untuk hari ini Tuhan. Kami selalu bersyukur untuk anugerah berkat yang senantiasa Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, walau ibadah kami masih online hari ini, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tetap ada buat setiap kami, di rumah-rumah, di dalam keluarga demi keluarga. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Dan kami percaya kami mau siapkan hati kami mendengar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu lah kekuatan, penuntun, dan penolong buat hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Walau masih kita di dalam ibadah online, tapi tetap kita bisa bersekutu dengan Tuhan walau di rumah-rumah saudara. Rasanya memang saya sudah kangen kepada jemaat untuk bertemu, tapi memang karena situasi yang belum memungkinkan, kita masih belum bertemu. Kita berdoa terus supaya situasi ini cepat berlalu dan kita boleh beribadah bersama-sama kembali. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan karena waktu Yesus bangkit, maka Yesus tidak langsung naik ke surga. Yesus menampakkan, Alkitab berkata, berulang kali kepada murid-muridnya, kepada wanita-wanita, dan kepada kurang lebih 500 orang. Jadi kurang lebih ada 11-12 kali Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus harus menampakkan diri setelah kebangkitannya? Ya, mungkin salah satu adalah untuk membuktikan bahwa Yesus hidup, bangkit. Kenapa? Karena pada waktu itu ada banyak cerita-cerita atau narasi-narasi yang dibangun. Salah satu ceritanya itu adalah dusta Mahkamah Agama yang berkata bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Mahkamah Agama ini dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, dia menyogok serdadu-serdadu supaya mereka mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri murid-muridnya pada waktu mereka tidur. Dan cerita ini berkembang sampai pada hari ini, sehingga bukan hanya pada waktu itu dan sampai sekarang juga banyak orang yang tidak percaya kebangkitan Yesus. Karena itu maka Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, supaya membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Nah, saya akan menyampaikan satu cerita dalam Alkitab, dalam salah satu penampakan Tuhan Yesus. Ya, kita buka Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Memang agak panjang, tapi kita baca dulu coba ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3 dulu. Ya. Karena waktu mungkin ada beberapa hal yang dipotong, tapi saya akan sampaikan beberapa hal. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Coba kita baca ayat 1 lagi, sekali lagi ya, ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias,
dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Coba baca ayat ke-14. Ayat 14. Nah, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi cerita di Danau Tiberias ini, di mana Yesus menampakkan diri, ini yang keberapa kali kepada muridnya? 3 kali. Di dalam Yohanes pasal 20 diceritakan Yesus menampakkan diri pada waktu murid-muridnya sedang ada dalam ruangan tertutup karena mereka ketakutan. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Itu yang pertama. Lalu 8 hari kemudian, karena waktu di situ Thomas tidak hadir, 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya di situ plus Thomas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah cerita yang kita baca bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya di pantai Danau Tiberias. Dan di pantai ini ada 7 murid yang ada di situ. Tapi kita coba akan membaca, belajar sesuatu di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, coba sekali lagi. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, penampakan Yesus ini kepada murid-muridnya waktu di Danau Tiberias ini ada pada waktu Petrus dengan murid-muridnya kembali menangkap ikan. Kembali kepada pekerjaan yang lama menangkap ikan. Ya, Petrus mengajak, dia berkata, ayo aku mau pergi menangkap ikan. Dan murid yang lain pun mengikuti. Nah, kenapa murid ini, terutama Petrus, bisa kembali lagi kepada pekerjaan yang lama? Kepada pekerjaan menangkap ikan. Mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, pada waktu Yesus mati, maka murid-muridnya kehilangan pemimpin. Sehingga murid-muridnya ini tidak ada pegangan yang mengarahkan hidupnya. Karena pemimpinnya sudah tidak ada. Ya, ini juga terjadi pada waktu kebanyakan kitab hakim-hakim. Begitu pemimpinnya tidak ada, maka yang lain bisa bubar. Nah, hal yang kedua, alasan kenapa Petrus juga kembali kepada pekerjaannya menangkap ikan, ada kemungkinan bahwa Petrus itu kan menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Jadi dia berpikir, sebenarnya saya masih berhak ya untuk melayani Tuhan sebagai penjala ikan. Karena waktu itu dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia merasa berdosa, merasa bersalah. Karena itu dia pikir, mungkin saya udah gak layak lagi untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena dia sudah menyangkal. Dan mungkin alasan yang ketiga, kenapa Petrus dan murid-murid yang lain kembali kepada pekerjaannya, karena putus pengharapan, hilang pengharapan. Dia berharap Mesias itu akan menolong bangsanya Israel dari kekuasaan Romawi. Tetapi justru Yesus itu yang dia harapkan malah dia mati di atas kayu salib. Sehingga murid-muridnya merasa kecewa, merasa ketakutan, merasa hilang arah, putus pengharapan. Tetapi pada waktu mereka sedang kembali ke pekerjaannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hal pertama yang saya mau bagikan kepada saudara, kalau Yesus itu hadir dalam hidup kita, sudah hadir dalam hidup kita. Yang pertama ayat 3. Jangan pernah kembali kepada kehidupan yang lama. Bisa bilang amin? Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Ada banyak orang sudah melayani Tuhan. Dia bisa tinggalkan Yesus. Ada orang sudah rajin ibadah, rajin ke gereja. Dia bisa tinggalkan Yesus, bisa kembali kepada kehidupan yang lama.
Ada orang sudah bertobat dari dosa-dosanya, ya, dari hal-hal yang tidak baik, mabuk, judi, atau hal-hal yang tidak baik, main perempuan dan lain sebagainya. Dia sudah bertobat, tapi dia bisa kembali lagi. Saya mau bilang, kalau kita sudah mendapatkan Yesus dalam hidup kita, hal yang pertama, jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Bisa bilang amin nggak? Malah hidup kita ini harus makin berbuah bagi Tuhan. Hidup kita ini harus makin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita baca yang berikutnya, ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata apa? Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Hal yang kedua, saudaraku, Yesus hadir di situ untuk ketiga kalinya, tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena kenapa? Karena masalah yang ada dalam hidup murid-muridnya, yang tadi saya katakan, ada kekecewaan, ada ketakutan, ada hilang pengharapan. Cerita yang lain, waktu dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, seperti ada yang menghalangi matanya. Dan dia bilang, Alkitab berkata, dia sedang muram. Nah, ada banyak orang tidak merasakan kehadiran Tuhan karena masalah dalam kehidupannya. Seperti murid-muridnya ini. Ada masalah dalam kehidupannya, kekecewaan dalam kehidupannya, beban berat dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya mau katakan, dalam masalah yang berat apapun juga, kita mesti percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Saudara percaya dalam situasi COVID seperti ini Tuhan hadir dalam hidup kita? Ya, jangan saudara berpikir Tuhan hadir itu hanya kalau situasinya enak, diberkati, semua lancar. Oh, ini Tuhan hadir, haleluya, Tuhan hadir. Tapi kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan beban berat, putus pengharapan, Tuhan tidak hadir. Saya mau bilang, dalam keadaan apapun juga dalam hidup saudara, hari-hari ini, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, jangan kita berpikir bahwa masalah ini membuat mata kita tertutup bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan hadir. Dia selalu hadir dalam segala situasi. Amin. Ya, mari kita baca terus ayat yang kelima berkata apa? Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ini Yesus yang berkata ya, pada waktu dia ada di pantai itu, dia ketemu murid-murid lagi mau menangkap ikan. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nih, kita belajar sesuatu dari Yesus ya. Kenapa? Ada pelajaran yang baik di sini. Nah, kalau kita mengetahui murid-murid, maka murid-murid ini sebetulnya murid-murid yang pada waktu Yesus mau ditangkap, Yesus suruh muridnya berdoa, malah muridnya tidur. Pada waktu Yesus ditangkap, justru muridnya ada yang mengkhianati Yudas dan ada yang menyangkal. Pada waktu Yesus disalib, murid-muridnya tinggalkan dia, lari semuanya karena takut. Dan saudara tahu, pada waktu Yesus mati pun, maka murid-muridnya bukan mengerjakan apa yang Yesus sudah panggil Danau Genesaret untuk menjadi penjala ikan. Malah Petrus dan teman-temannya kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau saya jadi Yesus, waktu dia nangkep ikan, saya pasti bilang, biar badai turun dan menggulung itu murid-murid. Ya, itu kalau saya. Ya, saudara juga mungkin begitu. Karena kenapa? Ini murid macam apa? Murid kok begini, ya enggak? Tetapi Yesus itu, dia tahu muridnya meninggalkan, dia tahu muridnya menyangkal, bahkan dia tahu muridnya kembali kepada kehidupan yang lama, kepada pekerjaan yang lama. Yesus bukan marah,
Yesus bukan menghardik murid-muridnya, tetapi Yesus datang dan berkata, adakah lauk pauk, hai anak-anakku? Wah, ini pelajaran yang sangat berharga. Artinya apa? Tuhan mau kita punya hati yang selalu mengampuni. Ada amin nggak? Amin. Muridnya meninggalkan bukan dibalas dengan sesuatu yang negatif oleh Tuhan, tetapi Yesus datang dan berkata, ada nggak lauk pauk? Saya doa jemaat di tempat ini juga punya hati yang seperti Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang jahatin kita, bukan kita balas dengan kejahatan, tetapi kita bisa bertanya, ada nggak lauk pauk dalam rumahmu? Bisa nggak? Hah? Susah ya? Iya, kebiasaan kita pokoknya dia jahat, kita balas jahat lagi. Iya, kalau saya Yesus ini murid macam apa kayak begini kan? Tetapi Yesus itu mengajarkan waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Padahal Yesus ditinggalkan, Yesus dikhianati, Yesus disangkal, dan murid-muridnya kembali ke pekerjaannya. Tapi Yesus masih berkata, ada nggak lauk pauk? Yesus tidak pernah melihat kesalahan murid-muridnya, karena Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan saya percaya juga ini pelajaran buat kita. Kita punya hati yang selalu mengampuni. Suami istri bisa saling mengampuni, amin. Ya, mungkin kita bisa disakiti, kita bisa dikhianati, tapi saya rindu jemaat yang saya gembalakan. Kita punya hati seperti Yesus, yang punya hati yang selalu mengampuni. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Suami istri bilang, papa mesti mengampuni ya. Bilang mama juga mesti mengampuni. Saya rindu keluarga-keluarga di gereja kita saling mengampuni semuanya. Nah, oke, kita lanjut. Ayat 6. Masih ada waktu. Ayat 6. Ya, saya khotbah ayat per ayat hari ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menabarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-6 ini adalah kejadian yang hampir sama dengan Lukas pasal 5. Waktu murid-muridnya ada di Genesaret. Pada waktu itu pun murid-muridnya sedang menangkap ikan. Petrus dan beberapa teman yang lain menangkap ikan. Dan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi waktu Tuhan berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan, maka didapati ikan yang banyak. Nah, kejadian ini pun terulang di danau Tiberias. Tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh ikan. Dan betul, ternyata murid-murid ini mendapat 153 ikan. Artinya apa? Pelajaran dari ini. Dalam kehidupan kita, kita perlu ketaatan. Bukan masalah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Bukan masalah cuma ikannya berapa. Tapi masalahnya kita mau taat nggak sama perintah Tuhan. Ada banyak kali kita ini anak-anak Tuhan lebih mau menuruti keinginan kita daripada keinginannya Tuhan. Lebih mau ingin kebutuhan kita terus yang dipenuhi, tapi kita tidak pernah mau hidup menyenangkan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tapi waktu cerita ini, Tuhan mau mengajarkan kepada jemaat di tempat ini, miliki hati yang taat kepada Tuhan. Amin. Orang bilang, ada quotes, 1 ons ketaatan lebih besar daripada 1 ton doa. Betul ya? 1 ons ketaatan lebih besar daripada 1 ton doa. Ya saudara cuma doa, tapi Tuhan bilang, kerja ini saudara nggak taat, ya nggak bisa. Kalau murid-murid ini ngeyel dan berkata, enggak lah Tuhan, saya kan lebih tahu. Ini mah pekerjaan saya. Memang dulu saya udah penangkap manusia, Tuhan panggil. Tapi balik lagi juga ilmu masih ingat. Saya masih bisa. Enggak, muridnya taat. Waktu taat ada berkat. Haleluya enggak?
Waktu taat berhasil. Saudara mau berhasil Amin. dalam situasi sulit? Amin. Kuncinya taat pada Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita baca ayat ke-9. Ayat 9 coba. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Coba ayat 7-8 baca dulu ya. 7-8. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Jadi Petrus semua itu turun ke danau itu kan. Nah, coba sekali lagi baca ayat yang 9. Ayat yang 9. Ayat yang 9. Ketika mereka tiba di darat, berarti mereka baru tiba dong. Dari menghela jala ikan-ikan itu kan. Mereka melihat ada apa? Api, dan di atasnya ikan dan roti. Perhatiin. Berarti ikannya udah dari situ belum yang ditangkap? Belum kan? Orang belum sampai. Tetapi di darat udah ada apa? Udah ada api, arang, ikan, dan roti. Siapa yang nyediain? Siapa yang nyediain? Yesus yang udah sediain. Amin enggak? Muridnya masih di danau, belum nyampe, begitu sampai, udah ada api arang, udah ada ikan, udah ada roti buat sarapan mereka pagi-pagi. Apa artinya? Artinya saudaraku, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin. Dia akan menyediakan dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam keputusasaan, dalam kekecewaan seperti murid-muridnya. Ini kan lagi kecewa kan, putus harapan kan. Tapi Yesus datang dan berkata, ini ada api arang, ada ikan, ada roti. Kamu sebetulnya gak usah nangkep juga, udah disediain roti, ikan, dan arang. Artinya saya mau bilang, Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita. Tuhan akan memelihara kita pada saat-saat seperti ini. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Ya, jadi saya tahu dalam keadaan seperti ini banyak yang terdampak dalam semua sektor. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu juga percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti tadi, karena masalah pergumulan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Suami bilang, Tuhan tetap ada dalam situasi yang sulit atau situasi yang enak, Tuhan tetap ada. Tapi jangan sampai waktu kita mengalami situasi yang sulit ini, seperti ada yang menghalangi mata kita ini. Seperti murid-muridnya di Emmaus itu, seperti ada yang menghalangi mata mereka. Dan karena mereka apa? Penuh dengan kesedihan. Ada banyak orang kalau penuh dengan kesedihan, kekecewaan, masalah, beban berat, dia tidak melihat kebaikan Tuhan. Yang dilihat adalah hidupnya terus, hidupnya susah, hidupnya kecewa. Tapi saya mau bilang, dalam keadaan seperti ini, pandang Tuhan Yesus, karena dia datang untuk memelihara kehidupan kita. Amin. Coba kita terus baca ayat 10, 11, 12. 10, 11, 12. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Nah, baru ya, suruh bawa lagi. Ayat 11-nya. Simon Petrus naik ke perahu lalu mengheret jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Saya tidak bisa jelaskan arti 153 karena waktu. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 12. Kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Waktu ayat yang keempat mereka tahu nggak?
Yesus ada di situ mereka nggak tahu kan? Tetapi setelah Yesus hadir, Yesus melakukan sesuatu buat murid-muridnya, baru mereka itu tahu Yesus itu hadir dan dia tahu dia Tuhan. Makanya tema khotbah hari ini adalah Yesus hadir memberi pengharapan. Amin. Waktu murid-muridnya sedang kecewa, sedang ketakutan, sedang putus asa, sedang hilang arah hidupnya, Yesus hadir di pantai Danau Tiberias. Waktu murid-muridnya sedang kembali kepada pekerjaannya karena dia sudah bingung. Dalam situasi seperti itu, Yesus hadir buat murid-muridnya. Sampai akhirnya kehadiran Yesus itu memberikan pengharapan baru kepada murid-muridnya. Kalau saudara baca, maka terusannya Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan murid-muridnya. Dan saya percaya juga, kalau Yesus hadir dalam hidup kita, maka selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau Yesus hadir dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kita akan berkata, Tuhan, biar aku hidup dalam hidupku menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Saya percaya kehadiran Tuhan itu membuat pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ditemui Yesus di pantai Tiberias. Mereka sedang kembali ke pekerjaannya kembali. Mereka sedang kecewa, takut, bahkan putus asa dan hilang arah hidupnya. Tetapi Yesus datang, Yesus hadir buat mereka dan memberikan pengharapan. Jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Ada kalanya masalah juga membuat kita ini tidak merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita, karena fokus kita selalu melihat masalah. Pada justru di tengah-tengah masalah Tuhan hadir buat hidup. Dan ada pelajaran yang menarik hari ini, bahwa Tuhan mengajarkan sebuah pengampunan, sebuah kasih. Di mana waktu Yesus ditangkap, disalib, murid-muridnya pada hilang, meninggalkan, bahkan kembali lagi kepada pekerjaannya. Tapi Yesus tidak marah, Yesus tidak menghukum mereka. Tapi Yesus datang dengan kasih dan berkata, adakah lauk pauk bagimu? Dan hari ini juga saya percaya, apapun keadaan kita, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, maka selalu ada pengharapan buat hidup. Amin. Sebelum saya berhenti, saya selalu mau berdoa buat jemaat di rumah masing-masing. Apapun keadaan saudara hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup, yang sanggup menyelesaikan masalah dan pergumulan kita. Mari angkat tanganmu di rumah masing-masing, dan saya akan berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam anakmu Yesus, hari ini hamba mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat di rumah kami masing-masing. Apapun masalah, pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu, sama seperti Tuhan Yesus pernah datang ke Danau Tiberias dan memberikan pengharapan. Hari ini juga hamba berdoa, biar Tuhan datang ke dalam rumah tangga kami masing-masing dan memberikan pengharapan yang baru. Setiap kami yang sedang ada dalam masalah, pergumulan, sakit, penyakit, apapun juga, dalam nama Yesus, hari ini ada jawaban doa, ada kekuatan yang baru, ada gairah yang baru dalam Tuhan, ada pengharapan. Dan kami percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan sanggup menolong dan sedang menolong kehidupan kami. Terima kasih. Hamba serahkan semua jemaat yang hamba kasih ke dalam tangan Tuhan. Dan biar kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Ibu sekali lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, shalom. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi kita buat Tuhan. Kalau sudah ada di rumah dan tempat ini, kita percaya bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang diberikan Bapak Gembala, dan selalu menguatkan setiap kita di tengah masa sulit seperti ini. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan hadir dalam setiap apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil untuk memelihara kehidupan kita di segala masa. Haleluya. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Yang pertama, ibadah online ini akan berlangsung seperti biasa sampai pemberitahuan selanjutnya, sampai
ada pemberitahuan lagi dari pemerintah pusat ya, supaya kita bisa kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Dan kami menghimbau Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sudah menerima link YouTube ibadah online kita, Bapak Ibu boleh sharekan, bagikan lewat grup WhatsApp atau lewat WhatsApp Bapak Ibu Saudara ke teman-teman kerja, ke keluarga ya, supaya mereka juga sama-sama diberkati ya, karena kita percaya link YouTube ini atau ibadah online ini dapat memberkati kita semua. Haleluya. Yang kedua, ibadah kita di tempat ini juga ada ibadah sekolah minggu ya, jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh menghimbau anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap jam 9 ya, dan tentunya secara online juga. Oke. Yang ketiga, persembahan tetap dapat Bapak Ibu berikan ya, untuk sama-sama mengucap syukur. Kita percaya kita masih bisa memberi di segala keadaan, bahkan di masa sulit seperti ini, dan kita percaya Tuhan tetap akan memelihara, bahkan Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh transfer ke Bank BCA ya, atas nama GBI Nehemia, yang akan tertera di dalam layar Bapak Ibu Saudara ya, dan tetap disertai dengan kode-kode persembahan. Kode 1 untuk persembahan perpuluhan, kode 2 untuk persembahan kolektif ya. Dan yang keempat, ada ibadah mesbah keluarga setiap malam jam 8 jam 8 malam setiap hari. Ada mesbah keluarga yang akan ditayangkan lewat Instagram ya, jadi Bapak, dan Facebook mungkin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh melihat tayangan Instagram atau Facebook Bapak Ibu Saudara setiap malam, kecuali mungkin setiap malam Rabu ya, tidak ada di Facebook dan Instagram Bapak Ibu Saudara ya, karena kita akan sama-sama membangun doa, membangun mesbah keluarga lewat doa, persekutuan dengan Tuhan, dan kita sama-sama bertemu di udara di tempat ini dan di tempat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sama-sama diberkati pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara, kita sama-sama bagi berdiri, kita tutup ibadah kita pagi hari ini, dan kita akan pujian bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa di dalam kala hari lawan.
Haleluya. Kami mau sama-sama mendahulukan hati kami Tuhan, berdoa biar di tempat kami Tuhan Yesus saat ini Tuhan, di rumah kami Tuhan maupun di tempat ini Tuhan, nama Tuhan tetap dimuliakan Tuhan. Nama Tuhan tetap disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Dan kami sama-sama diberkati juga Tuhan lewat firman Tuhan yang dibawakan Bapak Gembala, supaya tetap Tuhan kami mengingat bahwa kami punya Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami Yesus. Kami punya Tuhan yang berkuasa Tuhan. Kami punya Tuhan yang menjamin kami Tuhan Yesus dalam segala keadaan kehidupan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan akan memulihkan keadaan kota kami. Tuhan akan memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Membangkitkan kembali ekonomi kami Tuhan. Membangkitkan kembali harapan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa kami, buat Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan Yesus, beserta pemerintahannya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, supaya Tuhan sungguh setiap keputusan-keputusan yang diberikan Tuhan boleh memberkati bangsa ini Tuhan Yesus, menjadi keputusan-keputusan yang tepat Tuhan, untuk memperbaiki Tuhan, untuk memulihkan bangsa ini Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga-keluarga Tuhan, gereja kami Tuhan Yesus. Tuhan pelihara Tuhan, Tuhan tetap Tuhan lindungi Tuhan Yesus. Dan kami tetap mau Tuhan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan Tuhan Yesus. Dan bahkan di dalam keadaan seperti ini Tuhan Yesus, sebab kami percaya hanya Tuhan yang selalu Tuhan menjadi andalan kami Tuhan. Hanya Tuhan yang kami percaya Tuhan dapat memenuhi Tuhan setiap apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab dalam penyembahan yang kami berikan Tuhan, dalam penyembahan yang kami lakukan Tuhan, mengerti setiap apa yang kami butuhkan Yesus. Bahwa kami selalu Tuhan menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami selalu mengingat-Mu Tuhan dalam setiap doa kami Yesus. Sebab bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan kami dapat menghadapi semua ini Tuhan, hanya karena Tuhan yang akan memberikan segala cara Tuhan. Tuhan yang akan membuka banyak jalan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Segala yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan yang akan ditutup Tuhan oleh doa berkat Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Mari semua yang di rumah arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat hari ini yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih setia daripada Yesus Tuhan kita yang mati dan bangkit, bahkan naik ke surga, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus akan datang kembali menjemput kita semuanya. Semua diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Amin.